Hai teman-teman, selamat sore dari Slovenia. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ini sore-sore udah mau jam setengah 4 sore. Bentar lagi tuh Pak suami pulang teman-teman. Dan hari ini aku tuh lagi lihat teman-teman. Ini tuh bunga lavender yang aku keringkan udah semingguan. Dan aromanya enak banget teman-teman. Ini rencananya mau aku bikin untuk pewangi ruangan, parfum ruangan teman-teman. Sebenarnya ditaruh gini tuh udah enak banget gitu loh. Look at this. Dan di sebelah sini aku juga lagi naruh ini tuh mint teman-teman. Daun mint yang mau aku keringkan juga. Aku mau jadikan teh gitu. Ini baru tadi aku panen. Dapatnya lumayan teman-teman. Padahal waktu aku beli bibitnya itu kecil banget. Sekarang udah melimpah gini. Ini mau aku keringkan. Aku juga minta ide dari teman-teman mungkin yang tahu cara pengolahan daun mint ini selain jadi teh bisa jadi apa aja teman-teman. Mungkin jadi dessert atau apa. Tuh. Bahkan aku lihat itu di Google ada pasta yang pakai saus dari mint. Aku belum pernah sih teman-teman. Dan ini subur banget, lihatlah gede-gede. Daunnya subur-subur. Wow, mantap banget teman-teman. Dan hari ini tadi aku bikin dapat satu botol kaca ini teman-teman, yang ukurannya segini, sama ini dapat separuhnya kurang lebih teman-teman tuh. Saus pesto fresh dari hasil kebun, karena basil di kebun tuh banyak banget teman-teman, bener-bener banyak banget. Aku tuh bingung mau dibikin apa selain biasanya untuk pasta ataupun untuk bikin pizza. Dan ya aku dapat saus pesto ini tuh sangat-sangat membantu banget kalau misalnya kita lagi pingin masak yang super cepat, karena dia tuh kayak saus gitu loh teman-teman. Kita tinggal ngerebus pastanya, terus nanti makannya tuh pakai ini. Jadi kayak udah sausnya gitu teman-teman, nggak usah dikasih apa-apa lagi karena ini udah asin karena ada keju parmesan. Jadi udah sangat-sangat sempurna banget. Ini aku taruh di kulkas teman-teman biar dia tuh lebih awet gitu. So, ya. Dan kalian tahu waktu kemarin kita pulang dari liburan itu aku tuh mampir ke sebuah toko Thailand yang ada di Ljubljana teman-teman. Karena kalau misalnya aku ke Ljubljana itu aku pasti sempetin untuk mampir ke sana, karena bahan-bahan makanan yang dijual di toko Thailand itu lebih kayak ke-Indonesiaan banget gitu loh. Dibandingkan toko China yang ada di Ljubljana, itu biasanya nggak sekomplit yang ada di toko Thailand ini. Dan kemarin aku seneng banget. Finally, akhirnya aku menemukan apa yang aku cari selama ini teman-teman ya. Aku dapat daun jeruk. Nih, dapat daun jeruk frozen. Aku lupa harganya berapa teman-teman. Pokoknya ini sekitaran 3 sampai 4 euro satu ini teman-teman. Dan ini dapatnya banyak banget di dalamnya. Aku tunjukin ya. Ini tuh enak banget kalau misalnya lagi bikin soto. Pokoknya pakai bumbu-bumbu yang lengkap. Terus pakai daun jeruk. Ini tuh daun jeruk lemau teman-teman ya. Jeruk yang biasanya untuk sambal itu. Jadi aromanya tuh aduh sedap banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya ada jeruknya. Di sini tuh nggak ada daun jeruk lemau. Ada itu daun jeruk biasa gitu teman-teman, yang bau daun jeruknya tuh kayak biasa aja gitu loh. Nih, dapat segini. Ini bakalan aku hemat-hemat sampai 1 tahun ke depan teman-teman ya. Karena aku bakalan simpan ini lumayan. Terus aku kemarin juga beli dry fish atau ikan asin teman-teman. Ini tuh ikan asin, ikan teri ya. Ini tuh ikan teri tuh yang ada kemarin yang ukurannya kecil-kecil, lebih kecil dari ini, tapi aku suka yang ikan teri yang kayak gini loh teman-teman. Dibikin sambal teri ya kan. Pakai kemangi. Nasi anget nih. Karena kebetulan kemangi di kebun kan banyak banget ya teman-teman. Jadi kayak teri ini cocok banget gitu loh, dibikin sambal segala macem itu kayak mantap. Ini dapat ikan teri. Terus
dapat daun pisang. Ini dia daun pisang teman-teman, yang sangat-sangat jarang dan bahkan langka banget aku dapatkan di kota ini teman-teman ya. Kecuali ya di toko Thailand yang ada di Ljubljana itu teman-teman, kita baru dapat daun pisang ini ya, saking langkanya. Ini daun pisang harganya kalau nggak salah 4 euro kalau nggak salah teman-teman ya. Ini dari mana ya mereka ambilnya nih ya, aku nggak tahu teman-teman, mereka nih bawa dari mana daun pisang. Ini udah aku pakai kemarin bikin nasi bakar. Nasi bakar teman-teman, langsung aku bikin nasi bakar. Next aku juga dapat ini, bener-bener kayak aku tuh sempet kayak mustahil gitu loh dapat ini teman-teman. Tapi ternyata aku dapat, nemu juga di sana. Asam Jawa. Tuh teman-teman, asam Jawa ya Tuhan. Aku tuh pengen banget bikin rujak, rujak. Pengen bikin rujak, pengen bikin sayur asem. Jadi kayak enak banget gitu loh teman-teman, aseman ini. Bikin rujak sih biasanya aku yang sering pakai asem ini. Tuh. Wow. Ini dari mana nih ya? Dari Thailand. Ya, ini dibawa dari Thailand, tamarin ini teman-teman. Wow, ini senang banget sih aku menemukan asam Jawa. Terus kemarin aku juga beli apa namanya? Wait, aku tunggu ya. Aku kemarin juga beli gula aren atau gula Jawa itu. Ah, ini dia. Aku beli gula Jawa yang seperti ini teman-teman. Kalau gula Jawa di sini atau gula brown sugar atau gula aren apalah itu teman-teman, itu di sini warnanya kayak putih gitu loh, nggak yang kayak kita punya tuh kayak agak hitam kecoklatan ya kan. Itu biasanya lebih endul. Tapi di sana itu cuma ada yang bentuknya gini teman-teman, bentuknya bunder-bunder gini. Iya nggak apa-apa lah ya, untuk persediaan daripada nggak ada sama sekali, jadi ya aku beli aja ini teman-teman. Terus aku juga kemarin beli ini, tada, ini tuh saus asam manis sweet chili sauce. Ini sebenarnya di toko-toko atau di supermarket di sini tuh ada teman-teman. Cuma kemarin gara-gara aku di sana ya aku ambil aja teman-teman. And then aku beli apa lagi? Aku beli bihun. Ini juga bihun di mana aja ada teman-teman, di toko Spar itu ada, terus di Hofer biasanya ada, di toko-toko China itu juga ada teman-teman. Jadi karena kemarin aku cuma mampir sana, jadi sekalian aja aku beli. Terus apa lagi teman-teman? Oh iya, aku juga beli daun pandan teman-teman. Karena ya di mana lagi bisa dapat daun pandan fresh ya. Akhirnya aku beli karena aku tuh sering banget bikin kayak camilan Indonesia, kayak dadar gulung, terus kayak kolak gitu. Kalau nggak pakai daun pandan tuh rasanya kayak kurang sempurna dan kurang otentik ya. Jadi meskipun aku tuh punya yang jenisnya tuh pasta gini, tapi aku tuh lebih suka yang real ya, real dan fresh daun pandan. So ya, itu kemarin yang aku beli di toko Thailand yang ada di Ljubljana. Mungkin buat teman-teman yang deket daerah Ljubljana, kalian bisa mampir ke toko Thailand, Thai shop ya. Itu tuh, aduh, pokoknya aku kemarin tuh lihat ada yang apa lagi ya tuh. Kemarin tuh ada kangkung teman-teman, ada kangkung. Cuma aku nggak mau beli kangkung karena aku lagi nanam juga di kebun. Ada kangkung, terus ada poka teman-teman. Aduh, poka itu kayak sayur yang bener-bener kecil. Itu kalau di Jawa Timur namanya poka ya. Terus kemarin tuh ada apa lagi ya? Ada jamur, terus ada tempe, tahu, beras ketan-ketanan segala macam, itu lengkap banget di sana. Terus ada kopiko, ada kecap ABC, bener-bener wow. Karena kecap itu aku masih ada, jadi beberapa itu aku masih ada, jadi aku nggak beli teman-teman. So ya, mungkin next time kalau misalnya aku mampir lagi ke Ljubljana bisa beli di sana. Tapi dapat ini aku udah happy banget teman-teman. Ya ampun, dapat. Oh ya teman-teman, aku juga sekalian cerita tentang liburan kita kemarin selama 5 hari 4 malam itu teman-teman, di daerah yang namanya
eh, Martuliek itu tuh deket banget sama yang namanya kota Kraniska Gora teman-teman ya. Kota itu tuh terkenal banget sama tempat untuk bermain ski. Jadi setiap musim dingin itu banyak banget orang-orang yang main ski di sana, termasuk kita. Kadang-kadang kita juga main ke sana teman-teman. Dan tempatnya luar biasa banget, berada di area sekitar pegunungan Alpen Julian teman-teman, yang bagus banget. Kalau kalian nonton video-videoku sebelumnya, kalian bisa melihat betapa indahnya view dari sudut manapun. Apalagi buat teman-teman yang suka mendaki, yang suka alam, yang suka hiking, yang suka tantangan, kalian pasti bakalan seneng banget. Kemarin itu aku jalan kaki, ada salah satu lokasi destinasi yang kita tuh jalan kaki PP itu 4 jam teman-teman. Jadi menuju ke air terjun itu 2 jam dan kita balik lagi 2 jam, jadi 4 jam kita jalan kaki. Tapi aku sama sekali nggak merasa capek karena view-nya sangat indah banget. Terus banyak buah raspberry liar teman-teman. Kalian tahu ya, aku tuh sebagai orang yang sangat-sangat mencintai dan menyukai buah banget. Jadi kayak nemu buah liar itu kayak wow gitu. Dan pengalaman kita camping kali ini, buat teman-teman yang kemarin nonton video aku waktu kita pergi camping ya teman-teman, kita tuh camping di sebuah tempat camping yang namanya Camp Speak. Jadi tempat campingnya itu deket banget sama Sungai Sava teman-teman. Jadi kayak berdampingan gitu. Dan kemarin itu full banget. Kayak hari pertama sama hari kedua itu, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu rame banget teman-teman. Kita tuh punya tetangga kanan kiri. Terus kamar mandi itu deket banget sama tenda kita ya. Karena aku memang cari tempat camping itu selalu yang deket sama kamar mandi, biar aku kalau malam-malam kamar mandi itu gampang gitu teman-teman. Terus di tempat camping kita itu juga ada supermarket kecil dimana kita bisa beli bahan makanan gitu. Kalau misalnya kita perlu telur atau roti kayak gitu, mereka jual meskipun dengan harga yang agak lebih mahal daripada harga pada umumnya gitu teman-teman, but it's okay. Terus kalau camping di sini teman-teman, tempat camping di sini di Eropa, di Slovenia khususnya ya, biasanya tuh mereka sudah menyiapkan kayak kamar mandi, tempat untuk cuci baju, tempat untuk cuci piring, tempat untuk apalagi mandi, toilet, terus pokoknya lengkap gitu teman-teman kalau tempat camping di sini ya. Terus banyak juga kemarin itu yang mereka liburan pakai camper van, jadi kayak mobil berjalan gitu teman-teman, mobil apa namanya, rumah berjalan. Itu juga banyak banget kemarin. Dan kebanyakan dari mereka yang aku lihat tuh kayak keluarga gitu, karena kan ini sekarang lagi musim liburan sekolah juga ya. Jadi keluarga atau orang tua itu ngajak anak-anaknya untuk liburan camping gitu teman-teman. Seru banget pokoknya. Buat teman-teman yang mungkin yang belum pernah merasakan camping, kalian boleh coba teman-teman, yang lebih dekat dengan alam. Pokoknya menyenangkan banget. Aku sampai sekarang itu kayak nggak pernah bosen untuk pergi camping. Apalagi masak-masak gitu kan. Kalau pagi-pagi kita biasanya masak-masak gitu. Terus tidur di tenda. Apalagi pokoknya seru banget teman-teman. Dan kemarin itu teman-teman ya, aku tuh sempat bikin video di hari terakhir, tapi entah mengapa itu ada kesalahan pada, aku nggak tahu kameraku settingannya ada yang salah atau gimana. Jadi suaraku tuh nggak kedengeran teman-teman ya, suaraku nggak muncul sama sekali. Jadi aku nggak denger aku tuh ngomong apa di video. Jadi kayak di mute gitu. Jadi akhirnya aku putuskan untuk nggak upload video yang terakhir. Sebenarnya video terakhir ini cuma tentang jalan-jalan di sekitar camping aja gitu teman-teman ya, bukan kayak pergi mendaki lagi, enggak. Itu cuma kita menyusuri Sungai Sava deket camping kita. Ya karena tidak bisa diedit teman-teman, jadi akhirnya aku putuskan untuk menyelesaikan video ini. Video edisi 5 hari 4 malam liburan kita kali ini teman-teman.
Dan ya, ini aku bawa beberapa oleh-oleh. Oh ya, kemarin waktu liburan kita tuh juga mengunjungi sebuah kota di Austria, teman-teman, namanya Villach. Villach ya. Itu deket banget sama Slovenia. Jadi kita itu tinggal dekat dengan perbatasan, teman-teman ya. 3 perbatasan langsung, yaitu Italia, Slovenia, dan Austria. Jadi kalau misalnya mau ke negara-negara ini tuh kayak 30 menit, 40 menit itu udah nyampe, teman-teman. Jadi sangat-sangat dekat sekali ya. Terus kemarin tuh aku pergi ke Austria, namanya Villach ya, teman-teman. Aku nggak bikin vlog di sana karena di sana tuh rame banget. Jadi kayak kota gitu, biasa kayak kota pada umumnya lah ya, teman-teman ya. Dan rame banget. Terus panas banget, teman-teman. Jadi aku nggak mood bikin video di Villach, dan kita cuma sebentar juga di sana. Kita tuh sebenarnya mau berenang di danau deket sama Villach itu ya. Tapi ternyata danaunya itu kayak bukan untuk umum, teman-teman, tapi kayak lebih ke private gitu loh. Kan ada ya danau yang kayak Danau Bled, Danau Bohin, itu kalau masuk itu kalian nggak bayar gitu, kayak ya udah kalian cuma bayar parkir terus masuk, terserah kalian mau berenang di mana aja tuh bisa gitu ya, teman-teman. Tapi kalau di danau yang di Austria ini yang kemarin kita kunjungi itu kayak di sekeliling danau itu kayak private gitu, teman-teman, ada yang punya gitu. Terus kalau masuk itu harus bayar gitu. Jadi kayak aduh sayang banget gitu loh, teman-teman. Jadi ya akhirnya kita akhirnya nggak jadi berenang di sana. Kita akhirnya berenang di Danau Jasna di Slovenia. Jadi kita balik Slovenia, kita renang di Danau Jasna. Meskipun air danaunya tuh dingin, teman-teman ya, meskipun musim panas, but air danau atau air sungai yang pokoknya mengalir dari pegunungan Alpen itu sedingin es, percayalah, teman-teman. Meskipun di luar tuh mataharinya terik banget ya, tapi air sungai ini kayak ya sama kayak es yang keluar dari kulkas gitu, teman-teman. So ya, jadi itulah video liburan kita selama berapa hari ini, teman-teman ya. Aku sudah upload semua. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa menonton video aku di video-video sebelumnya ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita. Pokoknya teman-teman stay tune. Teman-teman tetap menonton video aku, bakalan ada video seru selanjutnya, teman-teman ya. Kita bakalan pergi lagi. Kali ini kita bakalan pergi lumayan jauh, teman-teman ya. Kita pergi lumayan lama juga. Aku sudah pernah spill. So pokoknya kalian nonton, oke? Sampai ketemu di video aku selanjutnya, teman-teman. Happy watching and have a good day everyone.